Karena disuruh berbuat baik, kadang-kala orang disuruh berbuat baik jadi congkak, jadi ujub. Makanya Allah tetapkan manusia itu berbuat dosa. Orang banyak dosanya aja masih ada yang sombong, ada yang ujub. Gimana kalau nggak punya dosa? Maka di ayat terakhir yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya itu taubat. Sebagaimana Nabi SAW di akhir hayatnya turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi secara khusus disuruh istighfar. Kita orang-orang beriman disuruh taubat dengan taubatan nasuha. Dan Allah sebutkan akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Supaya kau tahu kau punya salah banyak loh. Banyak salah kita nih. Kemudian Allah masukkan kita ke surga. Wallahi kalau nggak rahmat Allah dan ampunannya nggak bakal masuk surga. Nikmat Allah itu banyak yang belum kita syukuri. Perintah Allah itu banyak yang belum kita lakukan dengan sempurna. Dan dosa terus kita kerjakan. Maka kalau engkau sudah terus bertobat, beristighfar, menjadikan dosa-dosamu di hadapanmu, amal kebajikanmu di pundakmu, insya Allah engkau bahagia. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama dari Sydney. Nah, gini Ustadz, jika ada seseorang memiliki target, misalnya saya pengen punya rumah kamar 4 misalnya. Tapi terus dia mendapatkan dan bersyukur Ustadz, bahagia. Cuma bukan mengeluh, tapi nanti one day saya pengen lagi pengen punya yang lebih lagi gitu Ustadz. Apakah itu termasuk kufur nikmat atau berlebih-lebihan yang diperbolehkan jika mampu? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Itulah tabiat kehidupan dunia dan ujian buat kita semua. Allah mengatakan i'lamu. Ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia seperti itu memang. Kita diuji sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dikasih 1, kita kepingin 2. Dikasih 2, kita kepingin 3. Itu ujian kehidupan dunia. Maka yang Allah Azza wa Jalla menyuruh kita jangan melupakan dunia ini, tapi targetnya tetap akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah daral akhir. Ini ceritanya Qarun tadi. Dikatakan kepada Qarun, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat gitu. Engkau cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau tapi jangan lupa bagianmu dalam kehidupan dunia. Silahkan, ada kesenangan-kesenangan dunia yang diperbolehkan. Tapi jangan sampai engkau sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Seperti tadi, orang kepingin punya rumah. Punya rumah 4 kamar. Baik, udah punya. Engkau ingin punya lagi. Tanyakan kepada dirimu, buat apa? Apakah engkau sudah punya yang seperti itu di akhirat? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Umpamanya aku sudah bangun masjid sesuai dengan jumlah uang yang aku bangun rumah tersebut. Dia bangunkan masjid. Bagian dia di akhirat nanti. Atau dia bangunkan rumah buat janda-janda. Dia umpamanya beli mobil. Dia beli mobil untuk dirinya. Dia beli mobil lagi untuk dirinya juga, tapi di rumah yang berbeda, yaitu di akhirat sana. Jadi kalau ternyata dia itu keinginannya hanya dunia-dunia, ya seperti yang Nabi SAW tadi doakan, dia akan sengsara. Karena dia seperti minum air laut, gak akan pernah puas. Dan dia akan dihisap kalau dikatakan, oh dia punya Ustaz, dia kepingin punya rumah lagi. Oh silahkan, kau akan dihisap loh. Dengan apa yang kau milikin. Jadi kalau bicara
tujuan orang membangun dan memiliki. Ada orang yang suka, enggak aku suka Ustaz. Taib. Mobil dipakai, ada orang punya mobil 50 umpamanya. Hanya untuk berbangga-banggaan, dia nggak pakai. Hanya untuk berbangga-banggaan. Dan itu jalannya syaitan. Maka kalau dikatakan orang itu bersyukur, enggak. Tinggal dilihat. Apakah dengan harta yang Allah berikan kepada dia, dia bersyukur dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan raganya. Diinfakkan di jalan kebaikan. Tapi orang itu punya kesenangan, nggak terlarang. Selama kesenangannya itu tidak terlarang. Umpamanya, boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata ada unsur dalam dirimu untuk berbangga-banggaan, maka engkau akan rugi. Kebanggaanmu akan kau tinggalkan dan kau akan dihisap. Sedangkan di akhiratmu, engkau nggak punya seperti yang engkau beli untuk dunia ini. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau hidup sederhana. Karena hidup ini pilihan. Seorang boleh loh beli baju mewah. Boleh. Selama bukan karena sombong ya. Tapi kata Nabi SAW, man taraka libasan, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mahal dan dia mampu membelinya dalam rangka tawadu'an lillah, dia ingin merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka pada hari kiamat Allah akan berikan kepada dia pakaian yang dia berhak milih semau dia. Artinya ada keutamaannya ketika dia tidak beli. Dia mampu beli, boleh, tafadhol. Asalkan tadi bukan karena sombong. Boleh, silahkan. Tapi kalau dia meninggalkan hal itu sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan yang lebih nanti di akhirat. Jadi intinya, ada hal-hal yang diperbolehkan selama kita tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Tapi terkadang memilih hidup sederhana akan lebih utama. Tapi kalau engkau membutuhkan hal itu, silahkan. Karena kebutuhan ya berbeda dengan gaya hidup yang kadang-kadang orang nggak butuh, tapi dia ingin memiliki untuk memenuhi. Ada ruang kosong di hatinya yang pikirnya dia kalau dipenuhi selesai, padahal enggak. Yang bisa memenuhi keinginan dia itu hanya tanah ketika dia mati. Barakallahu fikna. Hayakumullah Ustadz, ini dari Brisbane. Mau bertanya, Nah, apakah tahadus bin nikmah itu salah satu tanda bersyukur? Dan apa bedanya tahadus bin nikmah dengan ria, Ustadz? Misal kalau kita jalan-jalan ke luar negeri. barakallahu fik. Naam, ahibati fillah. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Dan semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika Nabi SAW berbicara tentang sombong, yang orang tidak akan masuk surga apabila di hatinya ada sebesar biji sawi atau sebesar dzarrah dari kesombongan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang di antara kita yang suka bajunya itu bagus? Dia suka pakai baju bagus. Kan ada orang, aku suka pakai baju bagus gitu. Ini ada orang memang suka dengan penampilan. Aku suka pakai sandal yang bagus ya Rasulullah. Boleh enggak? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau bicara tadi seorang yang makan, kemudian diposting, maka kembali. Kenapa engkau memposting ketika engkau makan? Apa tujuan? Sampai jamaah subhanallah. Di beberapa acara di Arab Saudi itu Anda dapat potongan video. Acara pernikahan walimah ya. Itu yang ngundang mengatakan tidak ada yang menvideo makanan yang dimakan. Nggak ada. Sudah engkau makan, terus fadhal. Pulang. Karena memang kadangkala mereka memposting itu hanya untuk bergaya-gayaan. Dan kita melihat ada yang makan kemudian diposting makanannya plus sama
Bilnya sekian. Apa tujuannya? Bicara tahadduts bin ni'mah, itu boleh jadi dengan engkau berbagi. Itu sudah tahadduts bin ni'mah. Orang ketika syukuran ya. Kadang-kadang dia undang teman-teman, ya fadol, ada acara enggak ada, fadol. Alhamdulillah kasih nikmat sama anak. Itu sudah tahadduts bin ni'mah tanpa engkau berbicara dengan lisanmu. Ketika makan bareng engkau bayarin semuanya. Itu sudah tahadduts bin ni'mah. Oh Masya Allah, kalau lagi punya rezeki, Alhamdulillah kasih rezeki sama anak. Jadi memamerkan kegiatan kita, kembali tujuanmu apa? Kalau di situ ada pesan yang sedang kau ingin sampaikan, pesan apa? Innamal a'malu binniyat. Kalau engkau sebagai public figure ya, public figure ini kan ya tadi orang-orang kepingin tahu bagaimana hidupnya dia, bagaimana perjalanan hidup dia. Kembali niatmu apa? Tapi ada orang yang engkau bukan public figure, bukan. Engkau memposting semua kegiatanmu, iya dalam rangka menjadi public figure. Mungkin seperti itu. Dia proses mungkin. Maka kembali, niatmu apa? Jadi tahadduts bin ni'mah itu, ya bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nampak di diri kita. Nampak di lisan kita. Nampak di berbagi kita sama orang lain. Maka ada hal-hal yang tidak perlu engkau ceritakan sama orang. Ada hal-hal yang perlu engkau ceritakan sama orang. Dan semuanya kembali kepada niatmu. Amalannya kadang kala sama, tapi di sisi Allah berbeda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Pertanyaan dari Kuala Lumpur. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ustadz, dalam sebuah hadis, kalau ana tidak salah, pernah disebutkan bahwa tabiat seseorang akan terdedah sewaktu ia menjadi teman safar kita. Bagaimana jika ternyata sewaktu safar terlihat sahabat ini kurang baik akhlaknya? Apakah boleh kita menjauhi perlahan-lahan untuk kebaikan kita? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi yang disebutkan tadi bukan sebuah hadis ya. Tapi kalau ana nggak salah adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalimat safar itu juga artinya menyingkap ya. Menyikap karakter seseorang. Dan ucapan Umar bin Khattab yang bertanya, engkau pernah safar sama dia? Katanya enggak, berarti engkau nggak kenal sama dia. Gitu. Bagaimana kita yang diperintahkan untuk memilih kawan? Kita kan diperintahkan untuk memilih kawan. Karena memang kawan baik dan kawan buruk itu ada konsekuensinya. Kalau ketika kita melakukan perjalanan, kemudian kita mendapati kawan kita ini ternyata karakternya buruk. Apakah kita boleh menjauhinya? Kalau boleh, boleh aja. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak memperbaiki kawan kita? Karena ada orang-orang yang memang nggak tahu kalau dia itu kurang. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar, kok tahu-tahu kawanku jadi sedikit ya. Coba tanyakan, kenapa Fulan kok menjauh dari aku? Kita selalu berpikir, oh Fulan memang nggak benar. Tunggu dulu. Engkau perhatikan. Ada 5 orang kawanmu, semua menjauh. 1 menjauh, 2 menjauh, 3 menjauh, 4 menjauh, 5 menjauh. Engkau sendirian. Lalu engkau mengatakan 5 orang itu yang nggak benar. Kok bisa? Boleh jadi masalahnya ada di dirimu. Makanya kita nih kadang-kala nggak pernah memberitahu kawan kita dengan kekurangannya. Tapi kita langsung menjauh. Kalau boleh aja tadi. Udah aku males. Ternyata fulana itu kayak gini. Tapi tugasmu sebagai kawan yang melihat kemungkaran, memperbaiki dia. Ketika kita sudah berusaha memperbaiki, ternyata dia nggak mau ini dan itu. Dan ada orang-orang yang kalau ditegur memang akhirnya
menjauh dari kita. Bukan kita yang menjauh dari dia yang menjauh dari kita. Maka sebelum kau berpikir menjauhinya, berusaha untuk memperbaiki. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah lewat jalanmu, itu lebih baik daripada onta merah. Lebih baik daripada onta merah. Maka sebelum menjauh, karena memang ada kondisi Ana nggak bisa memperbaiki. Kalau Ana tetap berkawan sama dia, kayaknya Ana akan terpengaruh sama dia. Fadl menjauh. Karena memang kalau kita berdekatan dengan teman buruk, ya boleh jadi dia membakar kita. Atau paling tidak kita akan mencium aroma yang busuk dari diri dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan dari Perth. Nah. Ayah saya baru saja meninggal. Setelah ayah saya meninggal, adik perempuan saya menikah dengan laki-laki baik. Tetapi keluarga abi saya memusuhi kita tanpa sebab. Apakah saya berdosa memutuskan silaturahmi? Jazakallah khair. Tunggu sebentar. Kok dia berbicara memutuskan silaturahim? Karena dimusuhi katanya Ustadz sama keluarga abinya yang sudah Setelah meninggal adiknya menikah. dengan laki-laki baik padahal. Oh, jadi Mungkin masalahnya tidak. pernikahan ini. Gimana Ustadz? Masalahnya itu karena pernikahan itu. Iya, setelah menikah dengan laki-laki baik ini malah kitanya katanya dimusuhi oleh keluarga abi. Berdosakah kalau memutus silaturahmi? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ada asap, ada api. Jadi kalau tadi dikatakan penyebabnya adalah pernikahan ini. Apa masalahnya sebenarnya? Terus terang kadangkala kita itu merasa nggak salah. Padahal kita melakukan sebuah kesalahan. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Kalau tadi keluarga abi yang pangkatnya adalah paman dan bibi memusuhi, maka datang kepada mereka. Minta maaf sama mereka. Boleh jadi ada salah faham. Boleh jadi ada omongan yang dipindah ke mereka. Sehingga mereka akhirnya benci. Boleh jadi mereka tahu sesuatu tentang laki-laki yang dianggap baik ini. Yang keluarga tidak mengetahuinya. Tapi ini sudah terjadi pernikahannya. Bagaimana memperbaiki? Bukan memutuskan silaturahim. Kadang-kadang kita mengatakan, udah anak nggak butuh sama Ami, anak nggak butuh sama amati, terserah mereka. Jangan. Kita butuh dengan menyambung silaturahim. Karena itu meluaskan rizki dan memberkahi umur kita. Maka jangan bicara apakah boleh memutuskan. Nggak boleh memutuskan silaturahim. Kita berusaha untuk menyambungnya. Dan yang namanya silaturahim, yang kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang pandai menyambung rahimnya itu bukan yang balas-balesan. Bukan. Walakinnal wasil, tapi orang yang menyambung rahim, yang dapat janji, diluaskan rizki, diberkahi umurnya itu, man idza quti'at rahimuhu, yang kalau rahimnya diputus, dia sambungin lagi. Jadi silaturahim itu adalah mencairkan yang beku, menyambung yang putus, menghangatkan yang dingin. Jadi kita harus ada usaha gitu loh. Kita ini mau masuk surga. Dan kita tahu bagaimana rahim ini berdoa. Bergantungan di arsy Allah mengatakan. Allah berkata kepada rahim ini. Ama tardain an asila man wasalak. Apa engkau gak ridho? Aku akan menyambung siapa yang menyambungmu. Wa aqta' man qata'ak. Dan aku akan memutuskan yang memutuskan. Jadi ini salah satu jalan menuju kepada kebahagiaan yang kita jangan abaikan. Kalau mereka tetap urusan mereka. Kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Lakukan yang harus engkau lakukan. Jangan berpikir apa yang harus dilakukan orang lain. Seharusnya mereka itu kayak gitu. Seharusnya enggak. Lakukan apa yang harus engkau lakukan. Dan doakan semoga mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz, ini putaran kedua dari Sydney.
Tafadhali, barakallahu fiik. Maaf ini di luar tema Ustadz, ada titipan pertanyaan. Jika ada suami yang istrinya safar untuk alasan kerja ke luar negeri gitu Ustadz, sedangkan si suami ini maaf tidak bisa menahan kebutuhan biologisnya yang harusnya dilakukan dengan istrinya, maka ia melakukan maaf masturbasi. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Apakah masturbasi itu boleh atau tidak? Pendapat para ulama yang rajih adalah tidak diperbolehkan. Nabi SAW memberikan dua pilihan. Yang mampu menikah, menikah. Yang nggak mampu puasa. Bukan masturbasi, tapi puasa. Maka bagaimana seorang laki-laki yang tadi tidak mampu menahan syahwatnya, baik karena istrinya jauh, atau karena dia belum punya istri, atau istrinya ada, tapi kondisinya sakit umpamanya. Maka yang harus dilakukan adalah berpuasa, bukan melakukan hal itu. Dan di puasa itu ada banyak hikmah. Allah cinta sama puasa. Ini puasa satu-satunya ibadah yang ketika Nabi SAW menjelaskan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu adalah untuk dia. 1 dilipat gandakan jadi 10, jadi 700 kali lipat. Illa shaum. Kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, itu milikku. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi. Aku akan berikan pahala sendiri di puasa itu. Nggak seperti sholat, nggak seperti haji, nggak seperti yang lainnya. Puasa ini khusus. Allah yang akan kasih pahala. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Bayangkan orang puasa yang meninggalkan makan yang halal buat dia. Minum yang halal buat dia. Syahwat yang halal buat dia. Dia tinggalin karena Allah Azza wa Jalla. Maka solusinya bukan masturbasi, tapi berpuasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz, dari Brisbane putaran kedua Ustadz. Naam, tafadhali. Ya, tadi Ustadz sempat menyinggung tentang ibu-ibu rumah tangga yang di rumah lalu ya seperti terkenal gitu dari rumah gitu Ustadz. Konten-konten kreator seperti itu. Lalu bagaimana hukumnya ketika kita mendownload video lalu meremake video tersebut Ustadz dengan menyertakan logo pribadi atau lembaga mereka? Karena saya melihat postingan seorang ustadz bahwa bahwa ada larangan mengganti logo, mengubah template, atau menghapus kredit yang semisalnya untuk kepentingan pribadi. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, ini berkaitan dengan hak. Apakah konten itu menjadi hak paten? Pembuat, kalau bicara uploader ya, mereka yang mengupload, apakah jadi milik dia? Ini Anda nggak tahu. Yang kedua, apakah ketika dia mengupload itu, konten dia ini menjadi milik umum atau tidak? Ketika tidak jadi milik umum, karena yang Anda ketahui, kalau nggak salah di YouTube itu ada yang didaftarkan jadi hak milik. Sehingga kalau ada orang lain yang ngambil baik itu suara, baik itu kontennya, itu kalau nggak salah dia akan mendapatkan teguran dari pihak Google. Karena yang punya YouTube ini, dari pihak YouTube yang punya YouTube ini, dia yang menjadi pemilik konten tersebut. Wallahu alam ya, Anda nggak tahu. Jadi ketika itu jadi milik umum, maka semua orang bisa download, kemudian dia upload ulang, apa salah, terserah dia. Kalau itu jadi milik umum. Tapi kalau enggak, kalau itu jadi milik pribadi, yang kepemilikannya dijamin oleh pihak YouTube-nya, maka orang nggak boleh ngambil. Kecuali dengan izinnya. Dan kalau dia ngambil tanpa izin, biasanya, kalau nggak salah dulu itu kita pernah
ngupload video yang ternyata dimiliki oleh orang, itu apa namanya? Copyright ya. Copyright itu akan dapat teguran. Kalau enggak, yang urusan fulusnya apa Zubair? Monetize ya. Monetize-nya itu akan masuk ke pemilik konten yang pertama. Seperti itu. Artinya YouTube membolehkan orang itu pakai seperti itu, tapi monetize-nya akan ke tempat yang pertama. Jadi ini Anda nggak tahu apakah yang tadi dipertanyakan itu memang menjadi hak milik yang akhirnya orang itu tidak diperbolehkan untuk mengupload ulang. Ana nggak tahu, mungkin ditanyakan kepada yang lainnya. Tapi yang jelas tadi, ketika itu jadi hak milik, yang hak miliknya itu dilindungin oleh pihak Google atau YouTube tadi, maka kita nggak boleh. Kita berarti telah mengambil hak milik orang lain. Tapi kalau ternyata enggak, itu jadi milik umum, siapa saja boleh mengambilnya, mau dimodifikasi, diapakan nggak apa-apa, berarti jadi milik umum. Jadi kembali kepada masalah kepemilikan tadi itu sendiri. Dari sanalah baru hukum itu akan diketahui. Anda nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ke pertanyaan terakhir sepertinya. Tafadhali. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Melbourne. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Saya mau tanya tentang hadis yang mengatakan siapa yang menampakkan kecukupan niscaya Allah akan membuatnya kaya. Apakah yang dimaksud dengan kaya ini maksudnya adalah rasa syukur? Jazakallah khair. Allahu Akbar jemaah. Nah, orang tuh yang berusaha untuk sabar, Allah akan bikin dia sabar. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan bikin dia terjaga kehormatan diri. Barang siapa yang menampakkan kecukupan, dia berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan yang ada. Yughnihillah, Allah akan cukupin dia. Karena ada orang yang jadi bukan menampakkan kecukupan, tapi berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah berikan. Kan ada orang yang enggak, selalu melihat kepada yang di atas. Selalu ingin ini, ingin itu. Dia melihat kawannya punya ini, dia ingin seperti itu. Matanya itu jelalatan kemana-mana. Akhirnya dia nggak akan pernah cukup. Tapi orang yang selalu memuji Allah Azza wa Jalla mengatakan, enggak, alhamdulillah cukup. Dia tidak menampakkan kemiskinan, ya, karena dia memang Allah berikan kecukupan kepada dia. Kan ada orang yang kadang-kala menampakkan kebutuhan dia kepada orang karena dia ingin bantuan dari orang. Akhirnya Allah bikin dia nggak cukup-cukup. Tapi ada orang yang enggak. Dia ingin menunjukkan, enggak, aku alhamdulillah Allah kasih sama aku alhamdulillah. Dia ketika dikasih, anggap ya, dia dikasih gaji 2 juta, cukup alhamdulillah. Caranya bagaimana? Ya dia mengatur bagaimana uang itu supaya cukup. Dan hatinya bergantung kepada Al-Ghani, yang maha kaya, Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada orang yang hatinya bergantung sama fulan, bergantung sama usaha dia, bergantung dengan mungkin toko dia, maka nggak akan pernah cukup. Walaupun hartanya bertambah. Maka kita kalau bicara apa ya kecukupan yang Allah akan berikan kepada dia. Nabi SAW mengatakan, Laisal ghina an kathratil arad. Ghina, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwanya. Itu yang Allah akan berikan kepada dia. Dan dia akan jadi orang yang bahagia. Sampai kata Nabi SAW, Irda bima qasamallahu lak. Ridalah engkau, puaslah engkau dengan apa yang Allah bagikan buat dirimu. Takun aghnan nas. Engkau akan jadi orang paling kaya sedunia. Dan itu mahal, jemaah. Yang disebut qanaah itu mahal sekali. Bagaimana orang yang punya harta 1 triliun tapi miskin
dan orang yang punya gaji 2 juta tapi kaya. Maka kita perlu untuk tadi berusaha mencukupkan diri kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mendongak ke atas dan mengatur apa yang Allah berikan dan selalu memuji Allah atas nikmat yang diberikan. Dan kalau cerita sama orang itu jangan cerita, aku susah, aku enggak, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi gimana alhamdulillah kata dia cukup. Karena ada orang yang selalu, ya Allah suamiku kayak gini, penghasilannya kayak gini, kayak gitu. Kenapa nggak cerita sama dia? Apakah dia akan mencukupimu? Lebih daripada Allah mencukupi dirimu. Enggak aja. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.